Di malam ini saya akan membawa kalian menyelami pengakuan. Seorang wanita bernama Hani, di usianya yang masih sangat muda, 22 tahun. Ia telah melintasi batas yang bagi banyak orang adalah hal yang tak terbayangkan. Ini bukan sekadar kisah perselingkuhan biasa. Ini adalah narasi tentang pengkhianatan di bawah satu atap, tentang izin yang menyimpang dari seorang suami, dan tentang mertua yang berubah menjadi kekasih. Hani berbicara tanpa getar ketakutan, tanpa bayang-bayang dosa, seolah surga dan neraka hanyalah dongeng pengantar tidur yang sudah lama ia lupakan. Ia merasa telah memenangkan kenyamanan dunia, meski harus menukar kehormatannya dengan tumpukan materi. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan. Sebuah pengakuan yang akan menguji batas, empati dan logika kita. Duduklah dengan tenang, dengarkan setiap detailnya, dan mari kita lihat sejauh mana manusia bisa melangkah ketika mereka berhenti mempedulikan akhirat. Inilah kisah Hani. Suara riuh rendah tamu undangan. Di luar kamar pengantin terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Kebaya putih brokat ini terasa mencekik leherku. Di usiaku yang baru 22 tahun, saat teman-temanku masih sibuk berburu sunset di klub malam atau mengejar karier di Jakarta, aku justru duduk di sini, menjadi seorang istri. Hani, senyum dong. Mas Sandy itu orang baik. Mapan lagi, bisik mama sambil membenarkan letak melatiku. Aku hanya mendengus kecil. Baik, mungkin. Mapan? Jelas, karena dia anak papi. Tapi bagiku, Sandy tak lebih dari sebuah patung kayu. Kaku, cuek, dan membosankan. Kami menikah bukan karena cinta, tapi karena mama yang sudah kebelet ingin menimang cucu. Malam pertamaku, jangan tanya. Tidak ada lilin aromaterapi atau kata-kata manis. Sandy hanya melakukan tugasnya dengan sangat cepat, lalu berbalik memunggungi aku untuk tidur. Katanya, dia lelah karena besok harus segera terbang keluar kota untuk urusan proyek. Aku mungkin sebulan di sana, kamu di rumah saja sama papi, ya. Jaga kesehatan. Ucapnya singkat pagi itu sambil menyeret koper, bahkan tanpa mencium keningku. Kini, aku berdiri di balkon rumah mewah. Ini, sepi, rumah. Sebesar ini hanya dihuni aku dan papi, ayah mertuaku. Papi berbeda dengan Sandy. Meski sudah berumur, papi punya karisma yang tidak dimiliki anaknya. Badannya masih tegap, bicaranya tenang, dan tatapannya, entahlah, tatapannya selalu membuatku merasa dilihat. Siang itu cuaca sedang panas-panasnya. Aku baru saja selesai mandi dan hanya mengenakan daster satin tipis tanpa lengan yang panjangnya hanya sepertiga paha. Aku merasa bebas karena Sandy tidak ada. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air es. Honey? Aku tersentak. Papi berdiri di sana, memegang segelas kopi. Matanya tidak tertuju pada wajahku, melainkan turun ke arah kakiku, lalu perlahan naik ke lekuk tubuhku yang tercetak jelas di balik kain satin tipis ini. Iya, Pi. Panas banget hari ini. Jawabku canggung sambil merapikan rambutku yang masih basah. Papi tidak langsung menjawab. Dia melangkah mendekat, aroma parfum maskulin yang mahal menyeruak masuk ke indera penciumanku. Jauh lebih wangi daripada aroma keringat Sandy. Sandy memang keterlaluan. Suara papi rendah dan berat. Meninggalkan istri secantik kamu sendirian di rumah sebesar ini. Kalau papi jadi dia, papi nggak akan sanggup pergi jauh. Tangannya bergerak perlahan, seolah tidak sengaja menyentuh pundakku saat ia hendak mengambil sesuatu di belakangku. Sentuhan itu hangat, dan entah kenapa, perutku terasa mulas bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menatap mata papi. Di sana, aku tidak melihat tatapan seorang ayah kepada anaknya. Aku melihat tatapan seorang pria yang haus. Dan aku adalah wanita muda yang sedang merasa kesepian dan butuh validasi. Kamu butuh hiburan, Hani? Sepertinya kamu bosan di rumah terus, tanya. Papi dengan senyum tipis yang penuh arti. Aku hanya terdiam, membiarkan pikiranku melayang jauh melintasi batas norma yang selama ini kupahami. Di rumah ini rahasia itu mulai tumbuh. Seminggu setelah Sandy pergi, rumah ini mulai terasa seperti sangkar emas yang pengap. Sandy hanya menelepon sekali. Itu pun hanya bertanya apakah uang bulanan sudah masuk atau belum.
Tidak ada kata rindu, tidak ada rayuan. Aku merasa seperti pajangan yang dibayar untuk diam di rumah. Tapi papi berbeda. Setiap malam, dia selalu mengajakku makan malam bersama. Dia mendengarkan keluh kesahku, memperhatikan warna kuku baruku, bahkan memuji aroma parfumku. Sesuatu yang Sandy tak pernah lakukan. "Honey," sapa papi suatu sore saat aku sedang bersantai di tepi kolam renang. "Papi ada urusan bisnis ke Bali besok lusa. 3 hari. Kamu mau ikut?" Jantungku berdegup kencang. "Tapi Pi, Mas Sandy gimana?" Kalau mama tanya, papi tersenyum tenang. Senyum yang sangat berwibawa namun menyimpan maksud lain. "Bilang saja kamu ada urusan pekerjaan atau mau staycation sama teman-temanmu. Sandy nggak akan tahu. Papi yang atur semuanya. Kamu butuh hiburan, sayang. Kamu terlalu cantik untuk layu di rumah ini." Panggilan sayang itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Dan aku tidak menolak. Justru, aku menyukainya. 2 hari kemudian, Bali. Begitu mendarat, aku merasa seperti orang yang berbeda. Tidak ada lagi Hani si istri yang penurut. Papi memesan private villa dengan pemandangan langsung ke pantai di daerah Uluwatu, mewah, sangat mewah. Jauh lebih berkelas daripada hotel murah tempat. Sandy membawaku saat bulan madu ke Jogja dulu. "Suka?" tanya papi saat kami berdiri di balkon kamar, menatap matahari yang mulai tenggelam. "Suka banget, Pi. Makasih ya," jawabku tulus. Malam itu, setelah makan malam mewah di tepi pantai yang ditemani wine mahal, suasana menjadi sangat intens. Aku mengenakan gaun tidur sutra hitam pemberian, papi yang dibelinya di butik bandara tadi. Papi mendekat. Dia tidak ragu lagi. Dia mencium keningku lama, lalu turun ke bibirku. Aku sempat terpaku sejenak wajah. Sandy sempat melintas di pikiranku, tapi segera terhapus oleh rasa nyaman dan hangat yang diberikan. "Papi." Aku membalas ciumannya. Persetandankan status menantu dan mertua. Saat ini, aku hanya ingin merasa diinginkan. Tenaga papi, ternyata luar biasa. Bisikku dalam hati saat kami akhirnya hanyut dalam gairah. Malam itu adalah awal dari segalanya. Papi sangat kuat, sangat lihai, dan sangat tahu bagaimana memperlakukan wanita. Dia melakukan apa yang Sandy tidak bisa lakukan. Membuatku merasa seperti ratu. Selama 3 hari di Bali, kami benar-benar seperti pasangan baru yang sedang bulan madu. Aku bahkan lupa kalau aku punya suami. "Jangan khawatir soal uang," ucap papi sambil mengelus rambutku di hari terakhir kami di Bali. "Apapun yang kamu mau, papi kasih. Asal kamu tetap sabutan, tetap jadi milik papi." Aku tersenyum puas sambil menatap tas belanjaan bermerek yang berjejer di sudut kamar. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa besar. Tapi saat aku melihat pantulan diriku yang penuh dengan kemewahan ini, rasa bersalah itu hilang tertutup kilauan materi. Aku kembali ke Jakarta dengan satu rahasia besar di koperku, dan aku tidak berencana untuk membukanya pada siapapun, terutama pada Sandy. Kehidupanku berubah drastis setelah pulang dari Bali. Rahasia antara aku dan papi menjadi perekat yang aneh di rumah ini. Di depan orang lain atau saat asisten rumah tangga lewat, kami tetaplah mertua dan menantu yang sopan. Tapi begitu pintu kamar terkunci, semuanya berubah. Papi benar-benar membuktikan ucapannya. Sebuah iPhone terbaru seri paling mahal mendarat di tanganku. Tak lama setelah itu, sebuah mobil baru atas namaku terparkir di garasi. Kalau Sandy tanya, bilang saja itu hasil tabunganmu atau hadiah dari klien kerjamu, kata papi santai sambil mengecup leherku sebelum dia berangkat ke kantor. Aku tersenyum puas. Tapi, ternyata keserakahan itu seperti candu. Semakin banyak yang kudapat, semakin aku merasa kurang. Uang bulanan dari Sandy yang hanya 10 juta itu kini terasa seperti recehan bagiku. Aku ingin lebih. Aku ingin party setiap malam. Aku ingin tas-tas branded yang harganya ratusan juta agar teman-temanku di klub malam iri setengah mati. "Hani, malam ini jadi keluar?" Sebuah pesan masuk di ponsel rahasiaku. Itu dari seorang koko, pemilik dealer mobil yang ku kenal di sebuah bar mewah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku mengenakan gaun mini yang sangat ketat, hasil belanjaanku di Bali kemarin. Papi sedang ada pertemuan bisnis malam ini, dan Sandy, dia masih sibuk entah di mana, mungkin sedang berkubang dengan lumpur di lokasi proyeknya.
Aku memutuskan untuk tetap menjalankan peranku sebagai Mikan, menemani minum cantik. Bagiku ini bukan hanya soal seks, tapi soal kompetisi. Aku merasa bangga bisa menaklukkan pria-pria tua kaya raya. Mereka semua sama, haus akan kemudahanku, dan aku haus akan kartu kredit mereka. Malam itu, di sebuah lounge eksklusif di Jakarta Selatan, aku duduk di antara botol-botol minuman mahal. Kamu cantik banget malam ini. Honey, ini buat jajan kamu besok, ucap si Koko sambil menyelipkan amplop tebal ke dalam tasku. Aku hanya tersenyum manja. Tidak ada rasa bersalah. Tidak pada Sandy, tidak juga pada Papi. Tuh, Papi juga tidak tahu aku punya aset lain di luar sana. Aku merasa seperti ratu di dunia gelap ini. Namun sepandai-pandainya aku melompat, aku mulai ceroboh. Aku terlalu sering pulang pagi. Aku terlalu berani membawa barang-barang mewah ke rumah tanpa alasan yang masuk akal. Suatu malam, saat aku baru turun dari mobil baruku, aku melihat lampu ruang tengah masih menyala. Aku masuk dengan langkah gontai karena sedikit pusing akibat alkohol. Di sana Papi duduk menunggu dengan wajah gelap. "Dari mana kamu, Hani?" tanya Papi dingin. Matanya menatap tajam ke arah tas bermerek baru yang kutenteng, yang bukan pemberiannya. "Sama teman-teman Pi. Girls night out," jawabku berusaha tenang. Papi bangkit, mendekatiku, dan mencengkeram lenganku. "Papi kasih kamu semuanya agar kamu hanya jadi milik Papi. Jangan pikir Papi nggak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana." Aku menantang tatapannya. "Aku tidak takut. Papi cemberut? Bukannya Papi juga sedang berbagi menantu dengan anaknya sendiri?" Papi terdiam, rahangnya mengeras. Tapi bukannya marah, dia justru menarikku ke dalam pelukannya dengan kasar. "Kamu nakal, Hani. Tapi itu yang buat Papi makin nggak bisa lepas dari kamu." Kami tidak sadar bahwa di luar sana, sebuah taksi berhenti di depan pagar. Sandy pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Dia ingin memberi kejutan karena proyeknya selesai lebih cepat. Hani tidak tahu bahwa kejutan yang sebenarnya justru sedang menunggunya di dalam rumah. Udara di ruang tengah masih terasa berat oleh aroma alkohol dari napas dan parfum mahalku. Papi masih mencengkeram lenganku. Perdebatan kami soal Koko tadi berubah menjadi ketegangan yang panas. Aku baru saja hendak membalas ucapannya ketika suara kunci diputar terdengar jelas dari arah pintu depan. Cek lagi. Pintu terbuka. Sosok laki-laki dengan koper besar dan wajah kelelahan berdiri di sana. Itu Sandy. Duniaku seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Aku masih dalam posisi yang sangat tidak pantas. Gaun miniku tersingkap, dan tangan Papi masih melingkar di pinggangku. Kami membeku seperti tikus yang tertangkap lampu sorot. "Miss Sandy?" Suaraku tercekat nyaris tidak keluar. Sandy tidak menjawab. Matanya bergerak perlahan, menatap tanganku yang memegang tas mewah, lalu ke arah mobil baru yang terlihat dari kaca jendela, dan berakhir pada tangan ayahnya yang menyentuh istrinya. Wajahnya yang semula kusam karena lelah, berubah menjadi pucat pasi, lalu memerah padam. "Apa-apaan ini?" Suara Sandy bergetar, rendah tapi penuh amarah. Papi adalah orang pertama yang melepaskan pegangannya. Dia berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya yang sudah hancur. "Sandy, kamu kok enggak bilang mau pulang?" "Enggak bilang?" Sandy tertawa getir. Dia membanting kopernya ke lantai hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. "Kalau aku bilang, aku nggak akan pernah tahu kalau rumah ini sudah jadi tempat tidur bersama, hah? Istriku sama bapakku sendiri?" Sandy melangkah maju, tangannya mengepal. Aku mundur selangkah, bersembunyi di belakang punggung Papi. Entah kenapa, di saat seperti ini, aku justru merasa Papi adalah pelindungku, bukan Sandy. "Jelaskan, Hani. Jelaskan," teriak Sandy tepat di depan wajahku. Aku menarik napas panjang. Rasa takutku tiba-tiba menguap, digantikan oleh rasa muak yang sudah kupendam sejak hari pertama pernikahan. "Apa yang mau dijelaskan, Mas? Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu nggak pernah ada. Kamu cuman kasih uang, tapi kamu cuek. Kamu kaku. Aku kesepian di rumah ini. Tapi bukan berarti kamu tidur sama bapakku, Hani. Dia mertuamu." Sandy beralih menatap Papi. Dan Papi tega. Papi menarik napas dalam, wajahnya kembali tenang.
seolah dia sudah menyiapkan pidato ini sejak lama. Sandy, tenang. Kamu harus sadar, kamu nggak bisa kasih apa yang Hani mau. Kamu sibuk kerja, kamu jarang pulang. Papi yang ada di sini buat dia. Papi yang kasih dia perhatian. Papi yang kasih dia kemewahan, yang bahkan kamu belum sanggup beli. Kalian gila. Sandy terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kalian berdua benar-benar gila. Malam itu rumah yang biasanya sepi berubah menjadi neraka. Sandy berteriak, memaki, bahkan sempat melempar vas bunga ke arah kami. Namun yang membuatku paling terkejut adalah saat Papi berdiri tegak dan berkata dengan suara lantang, "Kalau kamu nggak terima, silakan pergi. Tapi Hani tetap di sini. Dia sudah merasa nyaman sama Papi. Semua mobil dan apartemen itu Papi yang kasih. Kamu mau apa?" Sandy terdiam. Dia menatapku dengan tatapan hancur, menuntut pembelaan. Tapi aku hanya diam di samping Papi. Aku sudah memilih pihak. Aku memilih kenyamanan dan materi di atas harga diri yang menurutku sudah tidak ada gunanya lagi. Sandy pergi malam itu juga, membawa mobilnya dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku mengira ini adalah akhir dari pernikahanku. Aku mengira esok hari aku akan menerima surat cerai. Tapi ternyata aku salah besar. 3 hari kemudian, Sandy kembali dengan tawaran yang jauh lebih gila dari perselingkuhan ini sendiri. 3 hari sejak malam penggerebekan itu, rumah terasa seperti kuburan. Papi tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, sementara aku mulai menghitung asetku, bersiap jika sewaktu-waktu aku harus angkat kaki. Namun di hari keempat, Sandy muncul di ruang makan. Wajahnya tidak lagi merah karena marah. Matanya cekung, kosong, dan dingin. Ia duduk di depan kami tepat di hadapan Papi. "Aku sudah pikirkan semuanya," ucap Sandy datar. "Aku tidak akan menceraikanmu. Ani, terlalu banyak prosedur, dan aku malas menjelaskan aib ini pada mama dan orang tuamu." Aku mengernyit. "Lalu, kamu mau kita tetap begini? Di rumah yang sama?" Sandy menatap Papi, lalu beralih padaku. "Aku tahu aku nggak bisa kasih perhatian sebanyak Papi. Aku juga sadar. Di luar sana, aku juga punya kesenangan sendiri. Jadi buat apa aku sok suci? Salaman, Papi masih kasih nafkah besar ke rumah ini, dan kamu nggak nuntut apa-apa dariku. Kita jalani saja." Papi tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan negosiasi bisnis terbesar dalam hidupnya. "Keputusan cerdas, Sandy. Kita tetap keluarga. Tidak ada yang perlu tahu di luar sana." Namun puncak kegilaan itu belum sampai di sana. Malam itu, sebelum Sandy kembali berangkat ke luar kota untuk proyek barunya, dia masuk ke kamar Papi, tempat di mana aku sedang bersantai. "Daripada kita sembunyi-sembunyi dan saling cemburu nggak jelas," kata Sandy sambil melepas jam tangannya, "kenapa kita nggak nikmati saja semuanya bareng-bareng? Toh, kita sudah tahu kartu masing-masing." Awalnya aku merasa aneh, bahkan sedikit jijik. Tapi melihat Papi yang tidak keberatan dan Sandy yang tampak pasrah tapi mau, rasa canggung itu hilang. Gairah yang menyimpang justru muncul dari rasa terlarang ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, batas antara suami, istri, dan mertua benar-benar lumat. Kami melakukannya bertiga. Bagiku, itu adalah titik di mana urat maluku sudah benar-benar putus. Tidak ada lagi rasa canggung saat sarapan berempat dengan anakku yang masih balita. Aku menatap wajah anakku yang polos, lalu beralih ke Papi dan Sandy yang duduk berdampingan. "Nanti kalau hamil lagi gimana? Anaknya siapa?" tanya Sandy suatu kali sambil bercanda kasar. "Ya sudah, bilang saja anakmu." "Toh, Papi itu bapakmu, gennya mirip," jawabku sambil tertawa, diikuti tawa Papi yang menggema. Teman-temanku, bahkan orang-orang yang mengenalku, bilang aku harus diruqyah. Mereka bilang aku akan kena azab, kena penyakit, atau masuk neraka. Aku hanya tersenyum menanggapi mereka. Dosa? Mungkin. Tapi neraka terasa jauh, sementara tas bermerek di lemari dan mobil di garasi terasa sangat nyata. Aku merasa beruntung. Suami yang mengizinkan, mertua yang memuaskan dan kaya raya. Hidup ini cuma sekali, kan? Kalaupun aku harus mati besok dan masuk neraka, setidaknya aku sudah merasakan surga dunia yang paling mewah dan gila. Aku adalah Hani, umurku 22 tahun.
Dan ini adalah hidupku yang tidak akan pernah kusesali. Selesai. Sekarang kalian sudah tahu semuanya. Tidak ada lagi yang kusembunyikan di balik pintu rumah mewah itu. Mungkin kalian sedang memaki, atau mungkin kalian sedang bertanya-tanya bagaimana aku bisa tidur nyenyak setiap malam. Jawabannya sederhana. Aku berhenti peduli pada dunia saat dunia hanya memberiku kesepian. Aku tidak butuh dikasihani, apalagi dimaafkan. Bagiku, rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan panggung tempat kami bertiga memainkan peran paling gila yang pernah ada. Papi dengan hartanya, Sandy dengan izinnya, dan aku dengan segala keserakahanku. Kami adalah 3 jiwa yang sudah lama hancur, namun memilih untuk tetap berkilau dalam kegelapan. Biarkan ruang ini kembali sunyi. Biarkan ceritaku tetap tertinggal di sini sebagai pengingat bahwa ada surga yang dibangun di atas tumpukan dosa. Aku akan kembali keluar sana, memakai masker kecantikanku, dan menikmati setiap detik hidup yang cuma sekali ini. Jangan pernah mencari sisa nuraniku, karena di tempatku berdiri sekarang, nurani hanyalah sebuah beban yang sudah lama kubuang. Aku Hani, aku pamit dari ruang sunyi ini untuk kembali ke dalam kebisingan dunia yang sudah kumenangkan. Teman-teman, itulah tadi akhir dari kisah Hani. Sebuah pengakuan yang mungkin terdengar mustahil, namun nyata adanya. Mendengar bagaimana ia dengan begitu dingin mengabaikan norma, mengabaikan rasa bersalah kepada anaknya, hingga tidak mempedulikan konsep surga dan neraka demi kenyamanan duniawi, tentu membuat kita mengelus dada. Kisah ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa ketika materi dijadikan satu-satunya standar kebahagiaan, nurani seringkali menjadi tumbalnya. Hani merasa ia telah memenangkan dunia, namun di mata banyak orang, ia telah kehilangan hal yang paling berharga sebagai manusia. Kehormatan dan kompas moral. Kita tidak hadir di sini untuk menghakimi secara buta, tapi untuk menjadikannya pelajaran agar kita lebih mawas diri dalam menjaga keutuhan keluarga dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita yakini. Karena pada akhirnya, kemewahan yang dibangun di atas luka dan dosa biasanya hanyalah sebuah istana pasir yang menunggu waktu untuk runtuh. Bagaimana pendapat kalian tentang pilihan hidup Hani? Apakah benar kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hubungan yang menyimpang seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang tetap sopan. Saya Ruang Sunyi, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Mari tetap memanusiakan manusia.